lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin presentasikan drama Timun Mas. Saya Deki Edi sebagai raksasa. Saya Dian Fatimah sebagai suami. Saya Dian sebagai ibu. Saya Dwi sebagai paman. Saya Putri Seni sebagai istri. Adik-adik. Di sebuah desa hiduplah sepasang suami istri yang kesepian. Karena sampai sekarang mereka belum dikaruniai seorang anak pun selama ini. Dalam kesehariannya, mereka selalu mengidam-idamkan seorang anak sebagai pelengkap hidup mereka. Di suatu hari, saat pulang dari ladang, sang istri berbicara empat mata dengan suaminya tentang seorang raksasa yang bisa mengabulkan semua keinginan, walaupun keinginan itu mustahil. Jangan menghilangkan kameranya. Hai orang tua, mengapa kau datang ke sini dan menemui siang? Maafkan kami raksasa, jika kedatangan kami membunuhmu. Rencana kami ke sini untuk meminta pertolonganmu kepada raksasa. Pertolongan apa yang kau minta dariku? Sudah lama kami mengidam-idamkan seorang anak agar hidup kami lebih bahagia. Oh, jika itu permintaanmu, awas berikan tapi dengan satu syarat. Lalu, apa syarat itu, wahai raksasa? Jika anak itu sudah berumur 17 tahun, kau harus mengembalikannya padaku. Baiklah, akan menerima persyaratanmu itu. Akan tunggu janjiku. Baiklah, akan melaksanakan perintahmu itu, raksasa. Jangan menghilangkan kameranya. Akhirnya mereka berdua pulang dengan membawa bibit timun yang diberikan oleh raksasa dengan perasaan senang. Dan keesokan harinya mereka menanam bibit itu dan setiap harinya mereka menyiram dan memberi pupuk agar timun tersebut menjadi besar. Dan suatu hari timun itu menjadi besar dan akhirnya setelah timun itu dibuka oleh mereka, keluarlah seorang anak perempuan yang cantik jelita. Dan mereka menemui putri itu dengan nama Timun Mas. Waktu sudah berlalu dengan cepat. Pada saat ini Timun Mas sudah beranjak 17 tahun. Dan sang raksasa datang untuk menagih janji mereka. Wahai orang tua, aku datang ke sini untuk menagih janjimu. Ibu raksasa ini siapa sebenarnya? Mengapa ia datang? Sudahlah Timun Mas, nanti akan aku ceritakan tentang raksasa ini. Jadi ini anak gadis yang aku berikan dulu. Raksasa, bisakah kamu memberikan waktu satu hari untuk mengambil putri kami ini? Baiklah, besok aku akan kembali lagi. Keesokan harinya sang ibu meminta Timun Mas untuk pergi dan lari dari kerajaan raksasa dengan membawa terasi, garam dan jeruk untuk bekal esok. Putri, pergilah dari desa ini dengan membawa terasi, garam dan jeruk. Jika kamu tergesa menempatkan bahan-bahan itu ke raksasa, memang sudahlah, nanti akan diceritakan. Akhirnya
dari desa meninggalkan ayah dan ibunya. Tidak lama kemudian raksasa datang dengan berteriak-teriak. Wahai orang tua, mana anak itu? Dia tidak ada di sini, wahai raksasa. Terus dimanakah dia? Saya tidak tahu. Dengan kesaktiannya, raksasa menggunakan kesaktiannya untuk mencari Timun Mas. Lalu dengan kekuatannya, akhirnya sang raksasa bisa mengetahui keberadaan Timun Mas dan mengejar Timun Mas. Mau kemana kau Timun Mas? Sebenarnya apa yang kau pikirkan? Aku hanya ingin makanmu. Lalu Timun Mas terus berlari dari kerajaan raksasa. Di pelariannya Timun Mas bertemu dengan seorang pangeran yang gagah dan dermawan. Pangeran, Akhirnya Timun Mas berlari melarikan diri dari sang raksasa. Tetapi raksasa itu masih mengejar Timun Mas. Kemudian Timun Mas mengingat pesan dari ibunya. Yang pertama, Timun Mas melemparkan garam kepada raksasa. Kemudian garam itu menjadi lautan yang dalam dan menenggelamkan raksasa. nggak apa-apa nggak sih? Sambil melemparkan garam ke arah raksasa. Lempar. Nah, apa ini? Ternyata lautan yang sangat luas. Tunggu aku Timun Mas. Ekspresinya. Tetapi raksasa berhasil meloloskan diri. Lalu Timun Mas melemparkan jarum kepada raksasa yang akhirnya jarum tersebut berubah menjadi hutan bambu yang sangat lebat. Namun apa yang dilakukan Timun Mas itu sia-sia karena raksasa lagi-lagi bisa melarikan diri. Melemparkan jarum. Ternyata jalan ini sudah menjadi pohon bambu yang sangat tebal. Bagaimana aku bisa melewatinya? Maka ayo sudah terjerumus. Aduh, sakit sekali. Suara kesakitan. Timun Mas sudah merasa putus asa, tetapi Timun Mas masih memiliki suatu bekal dari ibunya. Kemudian Timun Mas melemparkan terasi yang akhirnya terasi itu menjadi lautan lumpur yang membuat raksasa tidak bisa bernafas dan mati. Rasanya aku bisa menangkapmu, Timun Mas, karena kamu sudah bekerja tenaga. Ternyata kita turun dalam lautan lumpur yang sangat dalam. Kalau Timun Mas, kamu tidak akan menangkapmu jika kamu menolongmu. Tolong. Tolong. Nah, Akhirnya Timun Mas bisa lolos dari raksasa dan hiduplah bahagia dengan ayah, ibu, dan pangerannya. titik.